Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan di tugas ketiga, yaitu tentang membuat media pembelajaran beserta LKPD. Dan pembahasannya yang pertama, damai itu indah, kasih sayang, dan Nabi Muhammad SAW adalah panutanku. Sebelum memulai pembelajaran, saya menanyakan untuk perlengkapan belajar yang perlu dipersiapkan, seperti alat tulis, LKPD, buku paket, dan alat-alat lainnya yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajarannya, berikut saya lampirkan materi apa yang akan dibahas pada proses pembelajaran. Seperti saya lampirkan di KD atau KI 3-nya, kita akan membahas tentang di materi memahami kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian ada 3 pembahasan. Yang kedua yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam, dan yang ketiga memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk kompetensi dasar di KI 4-nya yaitu menampilkan tentang menceritakan kisah keteladanan Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan juga Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran dari materi yang dibahas yaitu diharapkan peserta didik dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam dan dapat menyebutkan contoh perilaku kasih sayang kepada sesama, serta dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Untuk kegiatan stimulus berikutnya, saya menampilkan sebuah video yang berkaitan tentang materi pembahasan. Seperti di sini saya sudah tampilkan berupa video tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya Siti Sarah. Sedangkan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Hajar. Setelah peserta didik menyaksikan sebuah video tersebut, video dari awal sampai akhir, diharapkan peserta didik dapat menemukan jawaban dari permasalahan kenapa kita harus meneladani kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nah, kemudian ditampilkan juga materi pembahasannya. Seperti di sini sudah dijelaskan contoh pembahasan materi yaitu tentang Nabi Ishak. Nabi Ishak itu dikenal sebagai sosok yang penyayang kepada keluarga, istri, dan anak-anaknya. Ketika terjadi perselisihan di dalam keluarganya, maka Nabi Ishak itu dapat menyelesaikan dengan jalan yang damai, bijaksana, dan juga santun. Seperti tujuan pembelajaran yang dijelaskan sebelumnya, yaitu peserta didik dapat menyebutkan contoh. Nah, di sini juga dilampirkan atau dijelaskan contoh apa saja yang dapat diambil sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah melalui kegiatan atau proses pembelajaran, diharapkan peserta didik juga mengetahui apa hikmah meneladani dari kisah para nabi. Kemudian untuk kegiatan akhirnya disajikan berupa lembar kerja peserta didik. Di sini saya memberikan tugas kepada peserta didik untuk menentukan perilaku dari gambar-gambar di bawah ini. Jadi disajikan sebuah gambar, ada gambar 1 sampai gambar 6. Di situ peserta didik harus mengamati mana perilaku yang terpuji dan mana yang perilaku yang tidak terpuji. Sehingga nanti di sini sudah disediakan berupa tabel untuk instrumen penilaiannya. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, saya merefleksi materi atau pembahasan yang telah dilakukan. Di sini dituliskan sebagai umat Islam kita harus mampu menerapkan atau mencontoh sifat-sifat yang dimiliki para nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku yang wajib kita contoh adalah perilaku damai, kasih sayang, jujur, dan masih banyak lagi perilaku-perilaku terpuji lainnya. Nah, setelah kegiatan refleksi, saya meminta peserta didik untuk mengekspresikan hasil pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang
Apa masih belum bisa dipahami atau membosankan? Demikian video yang dapat saya sajikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang ketiga, yaitu membuat media pembelajaran dan LKPD. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.